pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari sepak bola tanah air. Timnas Indonesia di bawah komando Patrick Kluivert bersiap melakoni agenda FIFA Matchday yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Skuad Garuda dijadwalkan mulai berkumpul pada 1 September. Informasi lainnya pemirsa, kabar kurang baik untuk sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Kuwait batal menjadi lawan Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Kabar mengecewakan untuk pencinta sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Kuwait batal menjadi lawan Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday September mendatang. Erick Thohir menjelaskan belum ada alasan resmi yang disampaikan pihak Kuwait terkait keputusan menarik diri dari laga melawan skuad Garuda. Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia sepak bola nasional. Agenda FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Kuwait disebut batal usai adanya keterangan yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick menyampaikan informasi tersebut kepada awak media saat ditemui di Garuda Yaksa Football Academy pada Senin 25 Agustus 2025. Ketua Umum PSSI menegaskan bahwa Timnas Kuwait dipastikan tarik diri untuk pertandingan melawan Timnas Indonesia di bulan September mendatang. Dalam keterangan surat yang didapat oleh PSSI bahwa tidak hanya melawan Garuda, Kuwait juga dipastikan tidak jadi mengikuti turnamen di UEA. Kemudian Erick tidak mengetahui alasan Kuwait tidak jadi bertanding di FIFA Matchday, padahal sudah terdapat surat hitam di atas putih untuk agenda FIFA Matchday mendatang. Sementara itu, Ketua Umum PSSI sudah memberitahu pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terkait persoalan ini. Sehingga Timnas Indonesia memiliki waktu lebih lama untuk membentuk tim lebih kompak sebelum menghadapi Lebanon. Diketahui, sebenarnya Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga uji coba di FIFA Matchday pada bulan September melawan Lebanon dan Kuwait. Namun dengan mundurnya Kuwait, maka hanya Lebanon yang akan menjadi lawan skuad Garuda di pertandingan tersebut. Laga uji coba ini diperuntukkan untuk persiapan Timnas Indonesia sebelum bertanding di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam babak keempat nanti, 2 lawan tangguh dari Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak akan menjadi tantangan besar bagi Jay Idzes dan kawan-kawan untuk menembus Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia di bawah komando pelatih Patrick Kluivert bersiap menghadapi agenda FIFA Matchday yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebagai bagian dari persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda dijadwalkan mulai berkumpul pada 1 September mendatang.
Timnas Indonesia dipastikan memiliki jadwal padat pada September 2025 dengan melakoni 2 laga uji coba. Skuad Garuda akan berhadapan dengan Kuwait pada 5 September lalu berjumpa Lebanon 3 hari berselang, tepatnya pada 8 September 2025. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT, Surabaya, Jawa Timur. Laga ini bukan sekedar uji coba biasa, melainkan menjadi ajang pemanasan penting bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Jelang tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada Oktober mendatang. Persiapan matang pun dilakukan sejak awal bulan. Persib Bandung mengonfirmasi bahwa 2 pemain mereka, Beckham Putra dan Mark Klok, sudah mendapat panggilan resmi untuk bergabung dengan skuad Garuda. Keduanya dijadwalkan bergabung pada Sabtu September 2025 bersama rekan-rekan lain di skuad Garuda. Patrick Kluivert menilai uji coba kontra Kuwait dan Lebanon akan menjadi kesempatan penting untuk mematangkan strategi. Sekaligus menyeleksi komposisi terbaik tim sebelum menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Dengan dukungan penuh publik diharapkan Timnas Indonesia dapat menunjukkan penampilan menjanjikan dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya, JHS dan kolega akan melawan Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain keturunan Indonesia asal Belanda Emiliano Jonathans resmi memulai proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun memiliki darah Depok dari sang nenek. Berikut profil lengkapnya. Proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia kembali berjalan. Kali ini nama Emiliano Jonathans resmi masuk daftar calon pemain timnas Indonesia setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerahkan berkas naturalisasi kepada Menpora RI Dito Aryo Tejo pada Jumat 15 Agustus. Penyerahan dokumen tersebut menjadi langkah awal pergantian status kewarganegaraan bagi Emiliano. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahkan sudah menandatangani dokumen naturalisasi, sehingga kini Emiliano hanya tinggal menunggu jadwal pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Erick Thohir menyebut proses naturalisasi pemain berdarah Depok, Jawa Barat itu berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dengan demikian, peluang Emiliano Jonathans untuk segera memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025 semakin terbuka lebar. Emiliano Jonathans sendiri lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat.
Pemain berusia 21 tahun itu menempati posisi utama sebagai penyerang sayap kanan, namun juga mampu dimainkan sebagai gelandang serang. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi Ahimsi Boys FC sebelum bergabung ke tim muda VTC pada 2014. Perkembangannya cukup pesat, sehingga akhirnya promosi ke skuad U18 dan U21 VTC pada 2020 hingga 2021, sebelum menembus tim utama setahun kemudian. Selama 3 musim memperkuat VTC di Eredivisie, performa Miliano menarik perhatian FC Utrecht. Ia pun resmi bergabung dengan klub asal Belanda tersebut pada Januari 2025. Meski masih belia, Miliano sudah mendapat kepercayaan tampil di level Eropa dengan mencatatkan 2 penampilan di babak kualifikasi Europa League 2024-2025. Tom Haye kembali jadi sorotan jelang penutupan bursa transfer Super League 2025-2026. Gelandang keturunan Belanda Indonesia itu dikabarkan kian dekat dengan Persib Bandung, meski Bangkok United juga masuk dalam daftar peminat. Isu kepindahan ini turut disoroti Jordi Amat yang memilih memberikan doa dan dukungan untuk rekan setimnya di Timnas Indonesia. Kabar mengenai masa depan Tom Haye terus menjadi sorotan. Gelandang keturunan Belanda Indonesia itu disebut-sebut semakin dekat dengan Persib Bandung. Menjelang penutupan bursa transfer Super League 2025 hingga 2026 pada 30 Agustus mendatang, nama sang pemain kembali ramai dibicarakan publik sepak bola nasional lantaran statusnya yang masih menggantung. Sejak dilepas Almere City, pemain berusia 29 tahun itu hingga kini belum memiliki klub baru. Situasi ini membuat Persib harus bergerak cepat jika benar-benar serius memboyongnya agar tidak didahului klub lain. Selain Maung Bandung, klub papan atas Thailand Bangkok United juga masuk dalam daftar peminat Tom Haye. Menarik ya, sebelum rumor Persib mencuat, sang gelandang sempat digandang-gandang bakal bergabung dengan Persija Jakarta. Namun, rencana tersebut kandas dan batal terwujud. Isu transfer Tom Haye ke Persib turut mendapat sorotan dari rekannya di Timnas Indonesia, Jordi Amat. Bek Persija Jakarta itu memilih memberi dukungan penuh alih-alih komentar spekulatif. Jordi Amat hanya mendoakan yang terbaik untuk karir Tom Haye. Kedekatan keduanya memang tak lepas dari kebersamaan di skuad Garuda. Namun, jika Tom Haye akhirnya berlabuh ke Maung Bandung, ia dan Amat akan berstatus sebagai rival di Liga 1 meski tetap rekan di tim nasional. Meski belum terikat klub, posisi Tom Haye di skuad Garuda tidak tergeser. Pasalnya, Patrick Kluivert tetap memanggilnya untuk memperkuat Garuda dalam laga FIFA Matchday menghadapi Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Irak dipastikan akan berpartisipasi di Kings Cup 2025 Thailand yang digelar pada 4 hingga 7 September. Turnamen mini ini juga diisi oleh tuan rumah Thailand, Hong Kong, dan Fiji. Partisipasi Irak sekaligus menjadi ajang persiapan jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia.
Timnas Irak memastikan diri ambil bagian dalam turnamen International Kings Cup 2025 yang akan berlangsung di Kanchanaburi, Thailand pada 4 hingga 7 September mendatang. Kabar keikutsertaan Irak terungkap dari unggahan resmi Persib Bandung di akun Instagram klub. Dalam postingan tersebut, Persib menyebut salah satu pemain mereka, Frans Putros, dipanggil untuk memperkuat timnas Irak di ajang tersebut. Turnamen Kings Cup 2025 diikuti 4 negara, yakni Thailand selaku tuan rumah, Irak, Hong Kong, dan Fiji. Kompetisi singkat ini menjadi ajang berharga bagi Irak untuk menguji kekuatan sekaligus mengukur kemampuan menghadapi tim Asia Tenggara seperti Thailand. Partisipasi Irak di turnamen ini memiliki makna penting. Selain sebagai pemanasan, Kings Cup juga dipandang sebagai persiapan menuju laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Oktober 2025 mendatang, Irak dijadwalkan menghadapi timnas Indonesia di Arab Saudi dalam duel yang akan sangat menentukan peluang kedua tim melaju lebih jauh ke Piala Dunia. Sementara Irak bersiap lewat Kings Cup, timnas Indonesia juga tak tinggal diam. Pasukan Garuda yang kini dilatih Patrick Kluivert akan tampil dalam Garuda Championship Series 2025 di Surabaya pada September mendatang. Dalam ajang itu Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon, dua tim kuat dari Asia Barat. Baik Irak maupun Indonesia sama-sama memanfaatkan laga uji coba internasional untuk memperkuat skuad sebelum bentrok di kualifikasi. Irak datang dengan pengalaman menghadapi tim Asia Tenggara, sedangkan Indonesia mengasah diri melawan wakil Timur Tengah. Dengan persiapan intensif dari kedua belah pihak, laga Irak kontra Indonesia di Arab Saudi diprediksi bakal berlangsung ketat. Kedua tim berharap strategi dari turnamen pemanasan ini bisa memberi hasil maksimal saat bertemu di ajang resmi. Kericuhan yang diduga melibatkan antar supporter sepak bola kembali terjadi. Insiden itu berlangsung pada Minggu malam sesudah laga antar PSIM Yogyakarta melawan Persib Bandung yang berakhir imbang 1-1. Video kericuhan yang diduga melibatkan supporter PSIM Yogyakarta dan Persib Bandung tersebar di berbagai platform media sosial. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di kawasan Malioboro. Kericuhan kemudian melebar hingga ke kawasan parkir Albian. Satu unit bus supporter yang berada di lokasi tampak dikerumuni massa sehingga tidak dapat bergerak.
Aparat kepolisian terlihat berupaya mengevakuasi para supporter dari lokasi kejadian. Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait penyebab kericuhan antar supporter tersebut. Diketahui, pada laga yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul, PSIM Jogja bermain imbang 1-1 saat menghadapi Persib Bandung. Situasi di sekitar lokasi masih mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian hingga Senin dini hari. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix resmi mengukir sejarah setelah melakoni debut bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga musim 2025-2026. Kevin Dix menjadi pemain pertama Indonesia yang tampil di liga teratas Jerman. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix mencatat debutnya di Liga Jerman musim 2025-2026 bersama Borussia Mönchengladbach saat menghadapi Hamburger SV di Stadion Borussia Park Senin 25 Agustus 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dix masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-77 menggantikan Fabio Chiarodia di posisi bek tengah. Dalam laga pekan perdana Bundesliga itu, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Sementara debut yang dijalani Kevin Dix menorehkan sejarah menjadikan dirinya sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di kompetisi tertinggi sepak bola Jerman. Secara statistik, Mönchengladbach mendominasi dengan 56% penguasaan bola dan 16 tembakan, 4 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Meski demikian, hasil seri membuat Gladbach hanya mengemas 1 poin dan berada di papan tengah klasemen sementara. Adapun Hamburger SV menempati posisi ke-11. Untuk laga berikutnya, Kevin Dix dan kawan-kawan akan berjumpa dengan VfB Stuttgart pada Sabtu 30 Agustus 2025.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.